yang sana kerja, yang sini sama itu loh. Saya ingin menunjukkan pertama ya bahwa ini ada WTI West Texas and Intermediate, yaitu perkembangan harga minyak di NYMEX di New York yang selalu menjadi referensi dari saudara-saudara media ya. Kemudian ada OPEC Basket, kemudian ada Brent, yaitu suatu marker harga minyak di Eropa, dan kemudian ICP itu adalah marker harga minyak Indonesia, Indonesian Crude Prices. Ya. Banyak dari kita terpaku terhadap perkembangan NYMEX dan WTI. Kalau kita lihat ya dengan cermat bahwa sebetulnya harga yang melambung tinggi itu adalah harga minyak yang ada di NYMEX, yaitu West Texas Intermediate. Ya, itu bedanya bisa $5 per barrel kalau dibandingkan dengan ICP kita yang sekarang ini rata-rata masih $84-85. Bahkan beberapa hari ini kecenderungannya harga minyak mulai menurun lagi. Ya, jadi memang fluktuasi harga minyak ini memang sifatnya naik turun, ya, masih belum bisa kita melihat betul kecenderungan ke depan itu nantinya seperti apa, walaupun kita punya petunjuk-petunjuk, kita punya dari berbagai faktor yang kita bisa nanti sampaikan kira-kira arahnya ke depan itu seperti apa. Ya, kalau kita lihat, ya, kita selalu bilang harga minyak sudah tinggi $90, sudah menembus angka 90, sudah dekat 89. Itu adalah harga minyak di NYMEX, harga minyak untuk West Texas Intermediate. Pertanyaannya, kenapa kok pasar Amerika itu mendorong harga minyak begitu tinggi? Ada beberapa alasan utama, yaitu yang pertama, sekarang memang stok di Amerika itu lagi berkurang. Mengapa stok di Amerika itu berkurang? Karena adanya pengaruh dari tornado, adanya pengaruh dari siklon ya di Gulf of Mexico yang itu mengganggu memang sarana produksi Amerika. Internasional yang bisa kita sampaikan, posisi kita ini bukan tahun 2006-2007 ini. Itu ya 2006-2007 sama ya, karena di tahun 2005 itu dulu sebelum kenaikan itu premium itu 38% dari harga pasar. Sekarang itu dengan adanya kenaikan tahun 2005 dulu bulan Oktober, bulan Maret dan Oktober, harga premium kita itu sudah cukup tinggi, 65% dari harga pasar, walaupun belum pada harga pasarnya. Makanya masih ada subsidi. Harga minyak tanah yang dulu itu 11% dari harga keekonomian, sekarang itu 26%. Harga solar yang dulu 36%, sekarang 57%. Jadi posisi keekonomian kita dibandingkan pada waktu 2004 dulu dalam kaitannya dengan dampak pada pasar domestik itu lebih baik pada posisi sekarang ini, karena memang harga BBM subsidinya itu sudah lebih kecil persentasenya terhadap sudah lebih besar presentasinya terhadap harga pasar dibandingkan pada tahun 2004-2005 yang lalu. Dampak terhadap APBN seperti tadi saya sampaikan, ini memang porsi dari Departemen Keuangan, Menteri Keuangan, ya, yang Saudara Mujo juga ada di sini, yang bisa kita sampaikan. Memang kalau harga minyak internasional berfluktuasi seperti pada saat ini, ya, walaupun kita sulit untuk meramalkan harga minyak ini fluktuasinya nanti seberapa jauh kita bisa menghitung, bisa meramalkan, maka APBN itu masih dalam batas-batas terkendali. Ngitung-ngitungnya gampang ya. Dari segi penjualan minyak mentah kita mendapat keuntungan ya. Ya. Tapi dari sisi pengeluaran kita juga harus membayar lebih banyak untuk subsidi. Jadi sebetulnya itu yang kita harapkan tuh nampaknya itu mudah-mudahan tidak
tidak defisit lah ya. Kita harapkan ya. Tapi saya lihat tuh pemerintah lagi ngitung-ngitung. Jadi saya belum tahu angkanya. Kalau impor BBM-nya sendiri. Dan Pertamina kan memproduksi minyak bumi. Sekarang produksi kita sekitar 110.000 barrel produksi sendiri nih. Tahun depan ini diharapkan bisa naik sekitar 130-an ya. Karena kita memproduksi minyak, kita memperdagangkan minyak ya. Kalau begitu harga tinggi, margin kita naik dong. Iya kan? Itu dampak kita sebagai perusahaan minyak, sebagaimana perusahaan-perusahaan minyak lainnya. Ya, coba Anda lihat begitu harga minyak naik kan harga saham perusahaan-perusahaan minyak itu naik juga. Jadi itu dampaknya. Ya kalau kita sebagai perusahaan minyak begitu harga minyak naik, kita juga akan dapat satu keuntungan windfall, ya kan? Karena itu menurut Marginnya berapa persen sih Pak kalau dengan setiap dolar Pak? Oh ya, buat Pertamina Pak? apa? Ya, sekarang kita cost kita berapa? Ya kan? Jadi itu setiap naik ya kita naik. Kalau misalnya produksi kita 110.000 barrel, bagian kita 40%, ya, masih bagian kita 40%, ya kaliin aja kalau tiap naik $1 naik berapa, ya kan? Sehari. Ya, ngitung-ngitungnya gampang ya. Dari segi penjualan minyak mentah kita mendapat keuntungan ya. Ya, tapi dari sisi pengeluaran kita juga harus membayar lebih banyak untuk subsidi. Jadi sebetulnya itu yang kita harapkan tuh nampaknya itu mudah-mudahan tidak defisit lah ya. Kita harapkan ya. Tapi saya lihat tuh pemerintah lagi ngitung-ngitung. Jadi saya belum tahu angkanya. Kalau impor BBM-nya sendiri. Dan Pertamina kan memproduksi minyak bumi. Sekarang produksi kita sekitar 110.000 barrel produksi sendiri nih. Tahun depan ini diharapkan bisa naik sekitar 130-an ya. Karena kita memproduksi minyak, kita memperdagangkan minyak ya. Kalau begitu harga tinggi, margin kita naik dong. Iya kan? Itu dampak kita sebagai perusahaan minyak, sebagaimana perusahaan-perusahaan minyak lainnya. Ya, coba Anda lihat begitu harga minyak naik kan harga saham perusahaan-perusahaan minyak itu naik juga. Jadi itu dampaknya. Ya kalau kita sebagai perusahaan minyak begitu harga minyak naik, kita juga akan dapat satu keuntungan windfall, ya kan? Karena itu menurut Marginnya berapa persen sih Pak kalau dengan setiap dolar Pak? Oh ya, buat Pertamina Pak? apa? Ya, sekarang kita cost kita berapa, ya kan? Jadi itu setiap naik ya kita naik. Kalau misalnya produksi kita 110.000 barrel, bagian kita 40%, ya, masih bagian kita 40%, ya kaliin aja kalau tiap naik $1 naik berapa, ya kan? Sehari. Pembukaan dan peresmian dari Trade, nggak boleh bilang PPE lagi, Trade Expo Indonesia. Target kita akan tercapai seperti yang telah disampaikan Pak Dito masuk, kita harapkan tentunya lebih tinggi setelah pameran ini selesai. Didol di dunia ya, diproduksi di Indonesia. Dan tadi yang di launching adalah Barbidol Sumatera, ya, jadi membantu mengangkat nama Indonesia juga di dunia. Demikian kami persilahkan teman-teman yang ingin mengajar Arin menunjukkan variasi ya. Pertama seperti Mattel itu menunjukkan kapasitas kita untuk istilahnya itu OEM. Kita manufacturing untuk brand internasional yang ada ya. Tahun lalu misalnya kita tonjolkan Royal Doulton, World Cup Soccer untuk Adidas, ya semacam itu adalah keberhasilan kita untuk melakukan OEM. Berarti kita punya capability untuk memproduksi brand-brand internasional. Kedua, Ateja dan Essensa dan Kansen itu tiga-tiganya adalah produk dalam negeri yang juga sudah mempunyai merek yang dikenal secara nasional maupun internasional. Dan adalah inovasi dan kreativitas dari dalam negeri sendiri ya, dimana tentunya dan jenis produknya kan berbeda ya, ada yang upholstery, ada yang seramik, ada yang otomotif, jadi juga menunjukkan variasi dari produk-produk kita yang ada. Dan yang kebetulan kita pilih 4 itu untuk diumumkan hari ini dan diberi salam oleh Bapak Presiden. Tetapi sepanjang 3-4 hari ke depan ada produk-produk lain yang juga akan di launch di tempat yang sama tadi di theater untuk memamerkan potensi kita secara lebih luas. Sekarang ini dengan harga $825 CPO FOB Indonesia
tidak kompetitif kalau dikonversikan menjadi biodiesel. Karena harga dari minyak bumi masih ada level $90 per barel. Nah, tapi minyak-minyak lain seperti rapeseed oil, corn oil, sama soya oil ini bisa mereka pakai menjadi biofuel dan juga bisa menjadi biodiesel, sehingga kebutuhan untuk makanan itu berkurang. Nah, untuk menggantikan makanan ini akan mereka beli dari CPO. Nah, begitu kira-kira. Tapi kalau CPO langsung untuk jadi biodiesel tidak kompetitif. Dr. Budiono, kami persilakan menghormati. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, saya hormati Bapak Kiai Haji Hamidan, yang saya hormati perwujudan corporate social responsibility luas dan dalam dari kegiatan ekonomi suatu negara. Di banyak negara, termasuk di negara kita, kehidupan ekonomi syariah harus dilaksanakan dan harus dapat ditumbuhkan berdampingan dengan kegiatan ekonomi konvensional. Prinsip koeksistensi yang saling menunjang ini, menurut pendapat kami, harus menjadi titik tolak dan landasan bagi upaya kita untuk menumbuh kembangkan kehidupan ekonomi syariah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menumbuh kembangkan kehidupan ekonomi syariah ini, pendekatan yang paling efektif adalah melalui pengembangan jasa keuangan syariah. Oleh karena itu, di berbagai negara, termasuk negara kita, pengembangan jasa keuangan syariah ini merupakan ujung tombak dari upaya untuk mengembangkan kehidupan ekonomi syariah yang lebih. Para hadirin, demikianlah sambutan saya. Sistem ribawi merasuk dalam tubuh pada penyakit entropi pada perpelahan dan kandungan. Semakin lama semakin membuatnya konsep terdahului dari inspirasi ilahiyah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu Indonesia Syariah Expo kedua tahun 2007 dibuka secara resmi. Letaknya ini memang agak di tengah Kalimantan Barat yang untuk bisa mengeksploitasi ini, pengangkutannya yang kita rasakan masih mengalami kesulitan gitu. Nah, ini yang sedang kita cari jalan di mana kita memanfaatkan potensi ini. Apakah di lokasi itu yang akan kita kembangkan industri itu, tapi cukup jauh memang dari pusat, dari ibu kota provinsi, dari potensi-potensi yang lain yang ada gitu. Ini yang kita ini sedang kita cari jalan gitu, bagaimana untuk memanfaatkan potensi ini. Dan yang ketiganya malah insentif baik fiskal maupun non fiskal. Dalam rangka pengembangan kawasan pusat insentif. Di daerah perbatasan itu ada 6, sekarang disederhanakan jadi 5. Yang lebih terkenal dengan kawasan Palsa, kawasan
Jagoi Babang, Entikong, Jasa, dan Badau. Itu di Semparu dan di Tayan, serta kawasan Jasa itu di Singkawang. Dan kemudian ada kawasan ekoturism di Serimbu. Dalam rangka harum dan tanaman nasional Bentong Karihun gitu. Jadi kaitannya dengan itu tadi yang ditanyakan itu. Jadi ekoturism, kalau di pantainya pasir putih sepanjang hampir 40 km. Jadi ya, dan pasirnya ada silikon juga. Itu yang antara lain kok tadi kaitannya dengan pariwisata alam. Ya. Sebenarnya ini kan pemerintah menghendaki agar ada dorongan untuk investor masuk ke sektor taman batubara. Betul. Selama ini apa insentif yang diberikan dari Kalbar sendiri untuk mengembangkan potensi tambang batubara ini? Sebenarnya kita untuk pengembangan batubara di Kalimantan yang jadi kendala sekarang masalah transportasinya ini, infrastruktur itu. Kalau yang lain tidak ada masalah sebenarnya. Keringanan, kemudahan perizinan sudah kita upayakan berikan. Fiskal yang berkaitan dengan pungutan-pungutan baik yang dilakukan oleh daerah ini sudah kita upayakan untuk seminimal mungkin. Gitu. Cuma yang dirasakan kendala transportasi ini, infrastruktur kita yang relatif masih susah gitu. Depositnya sendiri besar apa Pak? Batubara muda atau? Cukup besar gitu ya. Ini yang posisi persis saya tidak ingat. Cuma kalorinya juga tinggi. Kalori tinggi dan dia terdapat di beberapa tempat gitu. Di beberapa kabupaten, terutama Kabupaten Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Dan para pemuda ini masih berada di luar, juga silakan memasuki ruangan acara. Masih ada beberapa tempat ini, masih banyak tempat yang masih tersedia. Sejahtera untuk kita semua. Ya, wali kota atau wakil bupati sewilayah Kapet ya. Sebelum saya menyampaikan, beliau berkeinginan untuk langsung hadir pada hari ini secara pribadi yang saya hormati. Mengawali sambutan ini yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, meskipun penuh dengan berbagai kesibukan, untuk bisa menghadiri suasana Idul Fitri. Pada kesempatan ini juga pertemuan yang kita laksanakan pada hari khusus mempertemukan dunia usaha maupun masyarakat. Antara lain yang kita rasakan sekarang, 4%. Betapa sulitnya pada waktu itu, pada tahun 97, pada tahun 2000, maksud ada progres, tetapi memang sebelum sebagai nasional sekarang 6%. Ekonomi Kalimantan Barat ini